Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Abdal dengan NIM H0524360 kelas PGSDD. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep wawasan Nusantara, geopolitik, dan ketahanan negara. Jadi yang pertama itu, apa sih wawasan Nusantara itu? Wawasan Nusantara adalah sebuah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian konsep kedua yaitu geopolitik. Nah, geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara geografi, baik itu secara letak, bentuk, sumber daya alam, dan lain-lain. Dengan politik, baik dalam lingkungan nasional maupun internasional. Jadi geopolitik Indonesia adalah menerapkan geopolitik berdasarkan wawasan Nusantara. Selanjutnya adalah ketahanan negara. Jadi ketahanan negara adalah kondisi dinamis suatu bangsa dalam menghadapi berbagai tantangan dan ancaman, baik itu dari dalam maupun dari luar. Adapun hubungan dari ketiga konsep ini adalah wawasan Nusantara menjadi dasar cara pandang bangsa Indonesia. Kemudian geopolitik menjadi strategi dan memanfaatkan posisi dan potensi wilayah. Kemudian ketahanan negara adalah hasil yang diharapkan negara kuat dan tertahan terhadap segala ancaman. Sekian, untuk itu saya akan melakukan wawancara singkat yang mengenai wawasan Nusantara ini. Di sini saya ingin mewawancarai Anda mengenai wawasan Nusantara. Jadi untuk pertanyaan pertama saya, Kak, apa yang Anda ketahui mengenai Indonesia sendiri? Baik, yang saya ketahui mengenai Indonesia. Indonesia adalah bangsa yang kaya, bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Indonesia adalah bangsa-bangsa yang sangat indah. Kita memiliki pegunungan, kita memiliki lautan, dan ini semua dapat kita dapatkan Indonesia secara gratis. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya dan subur. Di gunung kita memiliki tanah yang subur, di laut kita memiliki laut yang bersih, memiliki sumber daya alam yang begitu luar biasa. Jadi Indonesia di mata saya adalah surga yang diturunkan Tuhan ke bumi. Terus di era teknologi sekarang yang canggih sekarang ya, apa dampaknya bagi negara kita? Baik, di era teknologi yang sangat canggih ini, apa dampaknya sih untuk masyarakat? Dampak teknologi yang sangat canggih untuk negara kita ketika digunakan dengan baik dapat membangun negara kita, karena teknologi ini mempermudah kehidupan masyarakat yang ada di negara kita. Dengan berkembangnya teknologi, ketika dikelola dengan baik dan dimanfaatkan sewajarnya, teknologi ini dapat menjadi peningkatan produksi, entah hasil panen kita, entah hasil budidaya kita, untuk jauh lebih berkualitas dan jauh lebih efisien lagi. Tapi teknologi ini ibaratkan pisau bermata dua. Ketika dimanfaatkan dengan salah, teknologi ini dapat mengubur mimpi bangsa kita. Contohnya ChatGPT. Ketika anak-anak mudanya hanya menggunakan ChatGPT, otaknya tidak akan terasa dan akan menurunkan SDM kita karena kemudahan teknologi itu. Terakhir, apa harapan Anda untuk Indonesia ke depannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan? Baik, harapan saya untuk Indonesia ke depannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah kita tingkatkan lagi toleransi kita. Toleransi antar umat beragama, toleransi antar suku, toleransi antar bahasa. Kemudian yang kedua itu adalah kita tidak membeda-bedakan tentang kamu dari sini, kamu dari sini, jadi kita ada jarak. Tidak. Sebagai bangsa Indonesia, kita ini terbalut dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang kedua adalah peningkatan SDM, pendidikan yang merata. Ketika masyarakat Indonesia mendapatkan pendidikan yang merata, otomatis otaknya akan menjadi SDM yang tinggi, dan menjaga persatuan dan kesatuan itu jauh lebih mudah ketika kita memiliki pendidikan dibanding kita tidak memiliki pendidikan. Baik, terima kasih, Kak. Terima kasih. Permisi, Kak, minta waktunya bisa saya wawancara ini mengenai wawasan Nusantara. Jadi pertanyaan pertama saya, Kak, apa yang Anda ketahui mengenai Indonesia? Menurut saya negara Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar yang ada di
mana dengan adanya banyaknya budaya dan ras ini membuat Indonesia itu menjadi negara yang sangat rendah. Yang kita ketahui sekarang semuanya yang dimiliki oleh negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika yang kita ketahui adalah berbeda-beda tapi kita satu. Baik, selanjutnya di era teknologi yang canggih seperti yang sekarang itu, apa dampaknya bagi negara kita? Berbicara soal teknologi, sekarang dampak yang sangat terasa bagi saya sendiri sebagai warga negara Indonesia adalah pertama saya mahasiswa. Seorang mahasiswa itu pasti dibebani banyak tugas segala macam, dan dengannya berkembangnya teknologi ini saya bisa mendapat banyak jawaban di berbagai platform seperti AI, Google, apa segala macam saja. Dan teknologi juga sangat membantu banyak sektor seperti di sektor pertanian, sektor pendidikan, bahkan di sektor nelayan. Selanjutnya, apa harapan Anda untuk Indonesia ke depannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan? Harapan saya pertama yaitu saya berharap bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus selalu toleransi dan berbagai agama, dan saya harap tidak ada lagi yang namanya penggusuran ibadah baik dari agama saya sendiri, Islam dan yang non-Muslim. Saya sangat berharap akan hal itu karena melihat dia sekarang ada beberapa kejadian sangat tidak mengenakan seperti penggusuran ibadah yang non-Muslim, bahkan yang Muslim. Jadi harapan saya kita harus tetap menjaga toleransi dan selalu mengeratkan tali persaudaraan kita dan selalu memegang yang namanya semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih. Ini saya mempunyai tugas untuk wawancara mengenai wawasan Nusantara. Jadi pertanyaan pertama saya, apa yang Anda ketahui mengenai Indonesia? Indonesia itu adalah negara kepulauan terbesar di dunia akan sumber kekayaan alamnya. Selanjutnya, di era teknologi yang canggih seperti sekarang ini, apa sih dampaknya bagi negara kita? Pasti banyak dampak dari perkembangan tersebut, baik dampak positif maupun negatif, dan salah satunya dampak positifnya tentang beraktivitas yang berkembang, sedangkan dampak negatifnya kecanduan media sosial dan lain-lain. Selanjutnya, apa harapan Anda untuk Indonesia ke depannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan? Harapan saya sebagai pribadi, semoga Indonesia lebih maju dan tetap menjaga toleransi. Baik, terima kasih Kak. Baik, di sini saya mempunyai tugas wawancara mengenai wawasan Nusantara. Jadi saya mempunyai 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama saya yaitu apa yang Anda ketahui mengenai Indonesia? Menurut saya, Indonesia adalah suatu negara yang memiliki kekayaan yang beragam seperti keberagaman agama, budaya, adat istiadat, dan yang lainnya. Oke, selanjutnya yaitu di era teknologi yang seperti sekarang yang semakin canggih, apa dampaknya bagi kita? Dari dampaknya komunikasi pasti ada dampak baik sama dampak buruk. Dampak baiknya contohnya dapat mempermudah komunikasi dan yang lainnya, sedangkan dampak buruknya bisa dapat mempengaruhi dari budaya orang lain. Selanjutnya, apa sih harapan Anda untuk Indonesia ke depannya dalam menjaga persatuan dan kesatuan? Harapan saya semoga negara Indonesia bisa mempertahankan dari keberagaman kebudayaan yang ada di Indonesia tersebut.